Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jumana dengan NIM 223106 dari Program Studi Manajemen kelas RA3 semester 6 dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Teguh Septiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB dengan email mteguhseptiadi211082. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian tengah semester atau bisa disebut UTS dengan mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Teguh Septiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Bab pertama yaitu penting dan manfaat manajemen kinerja. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengendalikan, menangani, dan mengelola. Secara umum, pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Dan adapun menurut saya sendiri, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih secara efektif dan efisien. Manajemen kinerja sendiri adalah suatu hal yang berorientasi ke masa depan, disesuaikan spesifik berdasarkan kondisi khusus dari setiap organisasi atau individu, didasarkan atas suatu model kausal yang menghubungkan antara output dan input. Penilaian kinerja merupakan alat yang bermanfaat tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi karyawan. Pada intinya, penilaian kinerja dapat dianggap sebagai alat untuk memverifikasi bahwa karyawan yang memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Tantangan dalam manajemen kinerja yaitu yang dihadapi manajemen kinerja adalah kecenderungan dihindari baik oleh manajer maupun pekerja, dan mereka memiliki alasan masing-masing di mata manajer. Manajemen kinerja merupakan tambahan beban kerja di samping menjalankan tugas yang selama ini sudah ia kerjakan. Sementara itu, di pihak pekerja masih banyak keraguan karena belum memahami sepenuhnya akan manfaat manajemen kinerja bagi dirinya sendiri. Adapun solusi terhadap permasalahan mengenai tantangan pelaksanaan manajemen kinerja menurut saya sendiri yaitu menanamkan dalam diri manajer maupun karyawan bahwa manajemen kerja sangat urgen atau penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja baik manajer maupun karyawan, sehingga akan mampu meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan perusahaan sesuai target dan perencanaan perusahaan. Mengetahui dan memahami manfaat manajemen kinerja yaitu meningkatkan disiplin kerja baik manajer maupun karyawan. Tidak menganggap manajemen kinerja sebagai beban, namun sebaliknya menganggap manajemen kinerja itu sebagai kebutuhan bagi sebuah perusahaan. Nah, untuk manfaat manajemen kinerja adalah suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil atau prestasi organisasi dan menunjukkan kinerja organisasi.
Hasil kerja organisasi diperoleh dari serangkaian aktivitas yang dijalankan. Aktivitas tersebut dapat berupa pengelolaan sumber daya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang diperoleh untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu bab 2 tentang kepemimpinan kinerja. Pengertian kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja adalah efektivitas seorang pemimpin dalam membimbing timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja kepemimpinan dapat diukur melalui produktivitas, keterlibatan karyawan, dan inovasi. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas kerja. Gaya kepemimpinan yang dapat memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai hasil yang luar biasa adalah gaya kepemimpinan transformasional. Nah, untuk konsep manajemen kinerja yaitu kinerja merupakan salah satu ukuran dari perilaku yang aktual di tempat kerja yang bersifat dimensosial, di mana dimensi kerja meliputi kualitas output, waktu kerja, kerjasama dengan rekan kerja, para ahli manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut SDM, memberikan definisi mengenai konsep yang berbeda-beda mengenai motivasi untuk meningkatkan kinerja, sehingga di dalamnya terdapat makna yang berbeda. Nah, untuk dimensi kinerja bagi organisasi, yaitu kinerja merupakan hal yang penting bagi organisasi. Maka, untuk mengetahui kinerja organisasi perlu dilakukan pengukuran terhadap berbagai karakteristik pegawai yang terlibat di dalamnya seperti keahlian, pengetahuan, sifat, sikap, motivasi. Bagi suatu organisasi kinerja, pegawai merupakan dasar dari aktivitas sumber daya lainnya karena dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan diri pegawai, pemberian imbalan, atau bahkan memberhentikan seorang pegawai. Nah, untuk pendekatan sistem dalam manajemen kinerja. Pendekatan sistem dalam manajemen kinerja adalah pendekatan yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan antara bagian organisasi. Pendekatan sistem dalam manajemen kinerja dapat membantu manajer untuk mempertimbangkan organisasi secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagiannya secara terpisah. Nah, untuk selanjutnya yaitu bab ketiga tentang manajemen kinerja. Nah, untuk performance management strategis. Strategis manajemen kinerja adalah penghubung antara bagian manajemen perusahaan dengan para pekerja atau staf. Nantinya mencakup bidang ini seputar perencanaan strategis, pengembangan tim, kompetensi, sampai teknologi tenaga kerja. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya bergerak sendiri dalam mencapai tujuan, karyawan juga turut dilibatkan dengan memberikan kesepakatan untuk mengemukakan pendapat terkait cara dengan strategis perusahaan bisa meraih berbagai tujuannya. Artinya, perusahaan bukan bergerak sebagai pihak yang mendelet, namun berperan juga sebagai penampung aspirasi karyawan. Adanya keterlibatan karyawan secara otomatis membuat proses komunikasi lebih intens dan satu sama lain bisa saling memahami kebutuhan. Karyawan akan merasa suaranya berharga dan loyalitasnya diakui oleh perusahaan. Penerapan strategis manajemen kinerja secara tepat membantu karyawan untuk betah bekerja dan membantu perusahaan mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang terbaik. Pentingnya sistem manajemen kinerja. Manajemen kinerja memainkan peran penting dalam kelangsungan dan kesuksesan perusahaan. Kinerja setiap bagian perusahaan mempengaruhi pencapaian keseluruhan perusahaan, sehingga manajemen kinerja yang efektif diperlukan untuk memastikan semua bagian berfungsi secara harmonis.
Nah, untuk proses manajemen kerja, yaitu manajemen kerja merupakan proses berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu. Proses ini dilakukan secara sinergi antara manajer, individu, dan kelompok dengan pendekatan manajemen berdasarkan tujuan Bekal 1999. Kinerja manajemen mencakup komunikasi yang berkesinambungan untuk mengintegrasikan sasaran organisasi, kelompok, dan individu. Manajemen kinerja terdiri dari beberapa tahap utama: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, pemberian reward. Nah, untuk bab 4 ini tentang model strategi planning. Nah, untuk strategi planning atau perencanaan strategi berfungsi sebagai fondasi utama untuk menetapkan arah, tujuan, dan indikator keberhasilan organisasi. Ada beberapa teori dan model strategi planning yang relevan secara khusus dalam konteks manajemen kinerja. Nah, yang selanjutnya adalah strategi organisasi harus selaras secara vertikal dari atas ke bawah dan horizontal antara unit dan departemen. Prinsip utama, strategi dikomunikasikan dan diterjemahkan ke dalam sasaran kinerja operasional. Pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi pencapaian strategi. Relevansi, meningkatkan konsistensi secara antara perencanaan strategi dan pengukuran kinerja nyata, mencegah silo antara departemen. Nah, untuk bab 5 yaitu tentang desain pengukuran kinerja. Pengertian mendesain teknik pengukuran kinerja. Mendesain teknik pengukuran kinerja merupakan proses penting dalam manajemen kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi individu, tim, atau organisasi. Dalam mencapai tujuan strateginya, proses ini dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik yang akan mencapai dasar dan menentukan indikator kinerja utama Key Performance Indicator atau KPI. KPI ini harus memenuhi kriteria SMART untuk memastikan bahwa indikator tersebut dapat diukur dan dicapai dalam rangka waktu tertentu. Nah, untuk pendekatan sasaran dan metode evaluasi kinerja adalah dua elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menilai dan meningkatkan kinerja karyawan serta mencapai tujuan organisasi. Pendekatan sasaran atau sering disebut sebagai manajemen by objectives atau MBO melibatkan proses di mana manajer dan karyawan secara kolaboratif menetapkan tujuan spesifik yang harus dicapai dalam periode tertentu. Tujuan-tujuan ini dirancang agar selaras dengan target organisasi sehingga setiap individu berkontribusi langsung terhadap pencapaian keseluruhan perusahaan. Untuk metode dan evaluasi kinerja yaitu umpan balik 360 derajat dan evaluasi berbasis kompetensi dan evaluasi psikologis. Nah, untuk pengertian performance yaitu kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata job performance atau actual performance, prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Kinerja adalah hasil untuk tingkat keberhasilan seorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target, atau sasaran atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Menurut Prawirosentono 1999, kinerja seorang pegawai akan baik jika pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, keahlian untuk bekerja, adanya imbalan atau upah yang layak, dan mempunyai harapan masa depan. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja baik secara kualitas dan kualitas. Kinerja tersebut dapat ditinjau dari beberapa dimensi yaitu sebagai keluaran output yaitu melihat apa yang dihasilkan dan prosesnya yaitu prosedur-prosedur yang telah ditempuh menilai seorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya dan aspek konseptual yaitu penilaian kerja yang dilihat dari kemampuannya. Nah, untuk rencana dan perbaikan dalam kinerja,
Memperbaiki kinerja karyawan adalah proses yang melibatkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas produktivitas dan efektivitas kerja individu. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi atau memperbaiki kinerja karyawan. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Berkomunikasi secara terbuka dan jelas dengan karyawan mengenai harapan, tujuan, dan umpan baik terkait kerjanya. Yang kedua yaitu adalah penetapan tujuan yang spesifik. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan atau pendidikan tambahan yang sesuai untuk mengatasi kelemahan karyawan. Yang keempat adalah umpan balik yang konstruktor. Yang kelima adalah pengukuran dan penghargaan. Yang keenam, pembinaan dan dukungan. Yang ketujuh, evaluasi kerja secara teratur. Yang kedelapan, memberikan kesepakatan pengembangan karir. Nah, yang terakhir yaitu bab 6 tentang analisis kompetensi dan pengembangan dalam meningkatkan kinerja. Nah, untuk definisi kompetensi dalam manajemen kinerja, yaitu adalah kompetensi merupakan skill atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian dalam suatu organisasi dan intasi. Yang B yaitu teknik dalam analisis kebutuhan. Kompetensi teknik ini melibatkan beberapa pendekatan, yaitu pertama adalah analisa kinerja, yang kedua adalah wawancara dan survei, yang ketiga adalah observasi, yang keempat adalah analisis dokumen. Dan untuk teknik, strategi, dan analisa kebutuhan kompetensi, yaitu dalam manajemen kinerja menerapkan teknik, strategi, dan analisa kebutuhan kompetensi memang peran penting untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi organisasi. Nah, untuk terakhir yaitu adalah kesimpulan bahwasannya manajemen kinerja adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan aktivitas dan hasil kerja individu maupun tim selaras dengan tujuan organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi terbuka secara manajer dan karyawan, penetapan tujuan, pemantauan, evaluasi, serta pemberian umpan balik secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja. Nah, untuk manajemen kerja merupakan pendekatan manajerial yang terintegrasi dan strategis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengelolaan kinerja individu dan kelompok. Dengan sistem manajemen kinerja yang baik, organisasi dapat mencapai tujuan secara lebih efektif, meningkatkan motivasi dan kompetensi karyawan, serta memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam seluruh aspek kerja.